Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 22 ayat 33 sampai 43. Kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan tanah itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan Injil untuk hari Minggu biasa yang ke-27. Jadi bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengangkat sebuah perumpamaan, ya, yang sebenarnya perumpamaan itu mau mengatakan suatu hal kepada orang Israel, ya, teristimewa kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, ya, yang kita dengarkan tadi dalam bacaan tersebut. Jadi kalau kita membaca juga pada bacaan pertama, ya, pada hari Minggu ini yang diambil dari kitab Yesaya juga berbicara tentang kebun anggur, ya. Jadi Yesaya secara gamblang mengatakan bahwa kebun anggur itu adalah Israel, ya, dan pengusahanya adalah Allah Bapa, Yahweh, ya, di mana dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa kebun anggur itu, ya, dirawatnya, dicangkul, dibuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan, yaitu bangsa Israel. Nanti kan Allah sendiri menyediakan tempatnya, lalu orang Israel itu atau anggur pilihan ditanamkan di situ, orang Israel itu ditempatkan di situ. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata kebun anggur atau anggur itu buah yang asam lah yang dihasilkan. Artinya perbuatan-perbuatan orang Israel itu tidak sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yahweh, ya. Dan bahkan mereka pun menjauhi Yahweh, menyembah
dewa-dewa lain dan juga bertindak atas semaunya. Singkat kata bahwa kebun anggur itu berbuah asam ya. Dan yang ditampakkan di sana ialah yang dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Yang dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Artinya kan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Allah dari kebun anggur itu malah itu yang terjadi. Lalu kemudian dalam bacaan Injil ya, bagaimana Rasul Paulus ya dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Jadi Paulus itu mengatakan Allah itu adalah sumber damai sejahtera yang menyertai umat Filipi ya dalam konteks itu. Dan oleh karena itu ya diharapkan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus untuk bisa memperoleh damai sejahtera itu dan penyertaan Allah. Maka orang-orang Filipi itu harus memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus. Artinya bahwa mereka harus bertindak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Kristus dan juga diajarkan oleh Paulus ya, yang mendasarkan dirinya pada ajaran Yesus ya. Atau refleksi Paulus itu mendalam tentang Yesus Kristus. Dan dalam bacaan Injil sendiri ya, bagaimana tadi Yesus menggambarkan tentang penggarap-penggarap. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang berpengaruh ya, yang di dalam konteks Israel itu ya. Mungkin dalam hal ini tadi karena disebutkan nama di situ imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, bangsa Yahudi ya, mungkin mau mengkritik mereka bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, tetapi karena ada sebagian orang yang berusaha untuk mengajarkan hal-hal yang menentang dari Allah sendiri, dari Yahweh, ya maka tindakan-tindakan orang itu pun ya tidak bermoral atau tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi kehendak Yahweh, kehendak Allah. Jadi pada waktu itu ya penggarap-penggarap itu tidak tahu malu, lalu kemudian mengklaim apa yang menjadi milik orang lain sebagai miliknya. Dalam situasi seperti itu tentu Allah menghendaki agar umat Israel itu sebagai umat pilihan untuk tetap kembali kepadanya. Maka diutuslah para nabi, Nabi Yesaya diutus ya, dan juga nabi-nabi lain. Tetapi apa yang terjadi malah orang-orang itu tidak menerima nabi itu, bahkan mereka mencelahnya, melemparnya dengan batu, membunuhnya, menganiayanya. Ya, ada sekian banyak nabi yang diutus ke Israel untuk mengembalikan iman mereka kepada Allah atau meluruskan tindakan mereka, para pemimpinnya, para penguasanya, atau juga memberikan pencerahan-pencerahan, nubuat-nubuat yang dengan tujuan agar Israel itu bertobat, tetapi tidak mempan. Demikian pun dengan pada akhirnya ya, ketika Yesus sendiri yang diutus, putra Allah sendiri yang diutus, sama juga bahwa mereka menolak Yesus sebagai putra Allah yang merupakan kehadiran Allah yang secara nyata di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu, orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Jadi Yesus pun ditolak ya, melalui tindakan-tindakan mereka, dan yang paling syar adalah dalam peristiwa penderitaan Yesus ya. Itu penolakan paling nyata ya, di mana mereka menyiksa Yesus lalu kemudian menyalibkan, dan Yesus pun pada akhirnya harus wafat di salib tanpa ada suatu kesalahan yang memberatkan ya. Tapi karena itu tadi kesombongan, iri hati, dengki, ambisi, keegoisan, itulah yang mendorong manusia atau orang-orang itu untuk membunuh sang kebenaran ya, Yesus Kristus, dan juga tentunya para nabi. Bapak ibu saudara-saudari, dari bacaan ini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan juga mungkin mengkritik cara hidup kita ya, yang mungkin ya selalu menganggap diri itu benar ya, menganggap diri itu ya pemegang kebenaran, dan apa yang kita katakan harus diterima oleh orang lain dan diakui sebagai sebuah kebenaran. Ya sehingga hidup kita pun ya, apapun yang kita lakukan itu ya dalam tataran subjektif, tanpa memperhatikan nilai-nilai di luar itu, memperhatikan sesama, memperhatikan haklah orang lain ya. Jadi kita memperlakukan hal-hal di luar diri kita ya semau kita.
Allah tidak menghendaki itu, tapi Allah menghendaki agar kita itu hidup dalam damai sejahtera sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Dengan cara apa? Hidup di dalam atau memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.